Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Agustiawan. Buat yang baru datang di channel ini, aku ucapin selamat datang. Seperti biasa nih lur, setelah kita ada di segmen Rustic minggu lalu, sekarang kita ada di segmen Tuban. Gimana nih? Ada yang belum subscribe ya? Subscribe dulu dong, biar kenal. Udah siap nonton lur? Segmen Tuban kali ini masih dari request dulur-dulurku. Dan kali ini aku angkat judul yang paling banyak di request di kolom komentar lur, yakni makam Sunan Kalijogo yang ada di Senori, Tuban. Kira-kira itu makam Sunan Kalijogo beneran nggak ya? Jasadnya bener-bener dimakamkan di sana apa enggak ya? Atau cuman petilasannya? Terus yang di Kadilangu Demak itu gimana? Kita coba kupas di sini ya lur ya, tentang pesarean atau tempat dimakamkannya jasad dari Sunan Kalijogo. Dan di video kali ini kita coba brainstorming juga ya. Sebelum kita mulai lebih lanjut tentang pembahasannya nih lur ya. Jadi di sini kita coba bedakan antara pesarean dengan makom. Nah, kalau pesarean ini adalah tempat dikuburkannya jenazah seseorang. Nah, sekarang kalau makom itu ibaratkan kayak monumen. Apapun itu bisa dianggap sebagai makom, baik itu petilasannya, tempat dikuburkan jenazah seseorang itu juga bisa dianggap makom, atau ada pusaka itu pun juga bisa dianggap sebagai makom. Soal Kecamatan Senori, aku sebelumnya udah pernah bahas ya lur ya di video tentang Mbah Fadol. Bisa kalian tonton setelah kalian nonton video ini sampai selesai. Yang sebenarnya bagi sebagian orang itu Senori dikenal sebagai tempat yang melahirkan banyak ulama-ulama besar lur. Dan untuk Kanjeng Sunan Kalijogo, di channelku ini belum bahas secara detail tentang identitas beliau ya lur ya. Tapi di videoku sebelumnya tentang kisah ajaib Sunan Bonang itu udah aku jelasin lur tentang proses Raden Mas Said itu menjadi Sunan Kalijogo. Bisa kalian simak juga ya, tapi setelah nonton video ini, oke? Kanjeng Sunan Kalijogo, salah satu wali songo yang menurutku paling terkenal ya. Soalnya beliau ini mempunyai andil terbesar dalam pengislaman Nusantara lur, terutama di wilayah Jawa dan Melayu. Beliau juga menjadi tokoh utama lur dalam membentuk budaya Jawa saat ini. Mungkin bisa kita agendakan di video berikutnya ya lur ya, yang membahas spesifik tentang peran besar Kanjeng Sunan Kalijogo terhadap budaya Jawa bahkan Nusantara lur. Kanjeng Sunan Kalijogo adalah putra dari Adipati Tuban ke-8 yaitu Raden Tumenggung Aryo Wilotikto, yang bernama asli Raden Mas Said, yang lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau ini memiliki jiwa dan kepekaan sosial yang tinggi lur, terutama kepada rakyat Tuban yang miskin pada kala itu. Selanjutnya, kenapa sih beliau itu berjuluk Sunan Kalijogo? Ini ada beberapa versi dan pendapat ya lur. Di pendapat pertama, yaitu kata Kalijogo berasal dari kata menjaga kali, karena dulunya Sunan Kalijogo ini menjaga tongkatnya Sunan Bonang yang ada di tepi sungai, yang berarti Sunan yang menjaga kali atau Kalijogo. Di versi kedua, yaitu ada yang menafsirkan bahwa Kalijogo ini berarti menjaga semua aliran kepercayaan masyarakat. Soalnya Kanjeng Sunan Kalijogo ini metode dakwahnya itu terkenal sangat asimilatif dan tidak ada pemaksaan beragama lur. Di pendapat ketiga, ada yang berasumsi bahwa kata Kalijogo itu berasal dari kata Kodlidoko, yang nyimbolisasiin status beliau itu sebagai penghulu suci kesultanan. Nah, aku punya pendapat sendiri nih lur. Kalijogo versi Aditya Agus Setiawan, bahwa kata Kalijogo itu menggambarkan kayak sosok beliau lur. Jadi beliau itu sebagai penjaga akhlak, penjaga tauhid dari generasi ke generasi lur, yang mungkin ini amanah untuk beliau dari Gusti Allah untuk menjaga masyarakat Jawa. Soalnya beliau ini dikaruniai umur yang sangat panjang lur, yaitu hampir 150 tahun dan melewati beberapa generasi lur. Dimulai dari Kerajaan Mojopahit, kemudian Kesultanan Demak, terus Kesultanan Pajang,
hingga ke kerajaan Mataram Islam. Nah itu sih menurutku lur. Gimana nih menurut kalian? Lebih setuju pendapat yang mana nih? Tulis di kolom komentar, oke? Atau kalian punya pendapat lain? Jangan sungkan-sungkan, monggo ditulis di kolom komentar mawon nggih. Kanjeng Sunan Kalijogo wafat pada tahun 1586 Masehi lur. Dan sejauh ini versi yang paling dipercaya itu bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo itu jasadnya dimakamkan di Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tapi lur, tahu nggak bahwa di Tuban itu juga ada makom Sunan Kalijogo? Nah lur, jadinya yang bener yang mana ini? Di video kali ini kita khusus bahas tentang makom Sunan Kalijogo yang ada di Tuban ya lur ya. Nah jadi lur, makom Kanjeng Sunan Kalijogo yang ada di Tuban itu secara spesifik alamatnya ada di Dusun Soko, Desa Medalem, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dari kota Tuban itu sekitar masih 65 km, jadi masih jauh. Warga lokal itu nyebutinya Sunan Kalijogo Moroteko atau Raden Said Moroteko, yang artinya Kanjeng Sunan Kalijogo datang menghampiri. Nah maksudnya gimana lagi tuh? Jadi lur, menurut juru kunci makom yaitu Ali Imron, penemuan makom Kanjeng Sunan Kalijogo ini berawal dari paman beliau lur, yaitu Pak Mulyadi. Pak Mulyadi ini dulu dikenal kaya banget lur. Namun lambat laun hartanya habis. Terus bikin rumah itu di tengah ladang atau tegalan lur. Terus beliau ini hidupnya sendirian alias nggak ada tetangga kanan kiri kayak gitu lur. Anehnya setiap malam sekitar pukul 9 malam sampai jam 11 malam beliau sering didatengin orang berpakaian serba hitam lur. Katanya sih ngedatenginya itu hampir tiap hari. Terus dikasih pesan buat ngerawat makam yang masih semak belukar lur. Jadi dikasih tahu semacam kayak lokasi gitu. Sebelumnya belum ada yang tahu lur kalau di sana itu sebenarnya ada makam. Dan ternyata bener lur, pas dicek ternyata di sana itu ada makamnya. Cuman pas itu belum tahu lur itu makamnya siapa dan siapa sosok orang yang berpakaian serba hitam itu lur. Habis itu Pak Mulyadi itu langsung sowan atau ngedatengin ke Kiai Baidi lur. Tapi lur, Kiai Baidi itu ngedengar cerita dari Pak Mulyadi langsung bilang kalau wah mending langsung konsultasi nih ke Kiai Haji Abdul Hamid yang ada di Pasuruan. Dan ternyata lur, jawaban Kiai Hamid itu mengejutkan banget lur. Katanya Kiai Hamid itu pernah berziarah ke makam itu ternyata lur. Jadi Pak Mulyadi itu ternyata bukan satu-satunya orang yang pernah berziarah ke makam yang dikerumuni oleh semak belukar itu lur. Dan lebih mengejutkan lagi, nama orang atau jasad yang dimakamkan di makam itu tuh namanya Raden Said atau Raden Sahid Moroteko lur. Nah dalam konteks ini tuh kayaknya Pak Mulyadi itu belum ngeh kalau Raden Said yang dimaksud itu bisa merujuk ke Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah ada satu cerita lagi nih lur. Pada tahun 1999 ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden, Gus Dur yang notabene itu memiliki ilham itu dapat semacam kayak petunjuk lur, bahwa kalau pengen negeri ini tuh makmur harus berziarah langsung ke makom Kanjeng Sunan Kalijogo. Alhasil nih lur ya, jadi Gus Dur itu langsung mendatangi makom Kanjeng Sunan Kalijogo yang ada di Kadilangu, Kabupaten Demak. Tapi pas Gus Dur kesana tuh malah justru nggak dapet feel-nya lur. Alias Gus Dur itu malah kayak ngerasa nggak yakin kalau Kanjeng Sunan Kalijogo itu dimakamkan di sana di Kadilangu Demak. Dan sekedar sebagai tambahan informasi aja nih ya lur. Jadi temenku yang notabene memiliki kecerdasan spiritual itu juga mengutarakan hal serupa. Soalnya aku tuh pernah masang foto di Instagram, aku berfoto di depan makom Kanjeng Sunan Kalijogo yang ada di Kadilangu. Ternyata temanku juga bilang, kok kayak jasate ndak dimakamkan di sana ya mas. Nah sinkron juga tuh, padahal temanku itu bukan orang Tuban loh, dia orang Banyuwangi. Lanjut lagi ke ceritanya Gus Dur lur. Nah kan udah tuh, kan Gus Dur kan nggak yakin kalau Kanjeng Sunan Kalijogo itu dimakamkan di Kadilangu. Lantas Gus Dur itu kayak punya firasat kalau justru Kanjeng Sunan Kalijogo itu jasadnya ada di Senori, Tuban. Dan beliau melalui Riyad Sauri atau yang biasa dipanggil dengan Gus Ayah, yang selanjutnya itu kayak ditugasi mencari keberadaan jasad Sunan Kalijogo lur.
Dan hasilnya ternyata bener lur, bahwa di Dusun Soko, Desa Medalem, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban itu ada makam yang sebenarnya adalah makam Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan justru di sana itu bukan sekedar makam lur, bahkan itu adalah pesarean atau ada jasad Kanjeng Sunan Kalijogo di sana. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 1419 Hijriah atau tahun 1999 Masehi, Gus Dur itu ngedatengin lur ke makom Kanjeng Sunan Kalijogo yang ada di Senori, Tuban. Dan ternyata lur, menurut Gus Dur di sana itu feel-nya lebih kuat dan semakin yakin bahwa jasad Kanjeng Sunan Kalijogo itu dimakamkan di Senori, Tuban. Nah, hal ini tuh cukup mengkorelasikan nih lur. Kalau sebenarnya Raden Said yang dimaksud oleh Kiai Hamid yang di Pasuruan tadi itu adalah Raden Said Kanjeng Sunan Kalijogo lur. Yang di Kadilangu itu kantornya, tapi yang di sini di Senori Tuban itu adalah jasad dari Sunan Kalijogo. Tapi ya wallahu a'lam ya. Dan ini juga disampaikan sama Gus Dur ketika berceramah. Jadi beliau itu memberitahu masyarakat juga kalau makomnya Kanjeng Sunan Kalijogo itu sebenarnya ada di Tuban. Nah, ceramahnya itu bisa kalian search di YouTube juga ya lur ya. Ada kok, aku pernah lihat. Yang ceramahnya itu kalau nggak salah intinya di Kadilangu itu sebenarnya nggak ada apa-apanya lur. Bukan pesarean atau tempat di mana jasad Kanjeng Sunan Kalijogo itu dimakamkan. Dan katanya Gus Dur juga bahwa sebenarnya di Kadilangu itu sebenarnya nggak pernah ada Kanjeng Sunan Kalijogo. Kiai-kiai yang sering menandai alam kubur itu kalau mau ke Kadilangu itu harus pilih-pilih hari lur. Soalnya katanya nggak setiap hari Kanjeng Sunan Kalijogo itu ada di sana. Dan katanya itu malah justru jarang banget lur ada di sana. Dan justru sering ditemuinya itu di Desa Medalem, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Nah, gimana tuh lur? Tapi kalau kita lihat dari kronologi penemuannya dan dari segi penuturan Gus Dur ya, Gus Dur itu ulama besar loh. Jadi cukup merealitakan ya. Jadi bukan sekedar hoax belaka bahwa di Senori ini diduga kuat ada jasadnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, pada tahun 2000 setelah ditetapkan hari haulnya dibentuk juru kunci sebanyak 5 orang lur, yaitu Mbah Sangep, Khoribun, Mbah Mudin Wanijo, Gimiati, dan Ali Imron. Dan saat ini tuh hanya tersisa Ali Imron aja yang diberikan panjang umur untuk menjadi juru kunci makom Kanjeng Sunan Kalijogo yang di Senori. Dan pada tahun itu juga, pada tahun 2000 akhirnya makom Kanjeng Sunan Kalijogo yang di Senori itu dibangun dan direnovasi. Pesarean Kanjeng Sunan Kalijogo yang di Senori ini ada di bawah pohon ploso yang rindang lur. Jadi kalau kalian tuh kesana, katanya sih hawanya itu adem, enak, dan bikin kita itu betah untuk lama-lama di sana lur. Dan pesarean itu juga disebut juga makam ploso lur, soalnya ada pohon ploso yang amat sangat rindang di sana. Selain pesarean atau makom Kanjeng Sunan Kalijogo, di sana juga ada beberapa pesarean-pesarean lain lur. Ada makom Syekh Badawi Solo, makom Abdurrahman dari Janjang Bloro, makom Dewi Amiroh atau istrinya Kanjeng Sunan Kalijogo, makom Abdul Aziz Abdul Basit atau saudara kandungnya Mbah Jabar yang dimakamkan di Nglirip, makomnya Mpu Supo atau adik iparnya Kanjeng Sunan Kalijogo, makomnya Patih Wonosalam dan Abdul Qadir atau anaknya Raden Patah, makomnya Raden Semangun atau Senopati Banyuwangi. Dan jarak 1 km dari sana itu ada makomnya Dewi Rosowulan atau Dewi Dembogo yang merupakan adik kandung dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Pesarean atau makom Kanjeng Sunan Kalijogo itu ditutupi oleh bangunan berbentuk segi 8 lur dengan 4 soko guru. Makom ini dipercaya dulunya itu rumahnya Kanjeng Sunan Kalijogo di masa senjanya lur. Tapi ya nggak ditemuin putih otentiknya sih, cuman ditemuin cincin dan tasbih. Tapi keduanya ya udah raib lur katanya. Sayang banget ya. Buat nyukupin kebutuhan peziarah nih lur, dibuat tempat untuk berwudu dan tempat minum untuk para peziarah. Selain itu juga ada ruang kantor untuk juru kunci. Terus di sana juga ada musola yang digunakan untuk para peziarah sholat. Terus agenda rutin yang diadakan di sana itu ada istighosah selapanan lur, yang diadakan setiap hari Kamis Kliwon malam Jumat Legi. Oke lur, sekian video ini tentang pesarean Kanjeng Sunan Kalijogo yang ada di Senori Tuban.
Tuban. Gimana nih menurut kalian? Apakah Kanjeng Sunan Kalijogo itu dimakamkan di Kagilangu ataukah di Senori Tuban? Apakah kalian tertarik untuk berziarah? Jujur aku sendiri insya Allah bakal berziarah ke sana lur kalau ada kesempatan pulang ke Tuban. Soalnya saat ini tuh juga masih masa pandemik, jadi masih ada di kota perantauan yaitu di kota Bandung. Ya kita sama-sama berdoa ya lur ya, semoga COVID-19 ini cepat selesai. Dan aku tuh pengen banget nikmatin damainya suasana dan atmosfer di sana lur. Terlebih aku tuh ngefans banget lur sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan lebih dari itu tuh ada semacam ikatan. Udah nggak perlu cerita. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru. Terus kalau ada yang perlu dikoreksi dari video ini atau kalian mau mengutarakan pendapat kalian seputar makom Kanjeng Sunan Kalijogo yang ada di Senori Tuban ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terus ini penting nih, jangan lupa lur dibagikan informasi ini ke teman-teman kalian bahwa di Tuban itu juga ada makom Kanjeng Sunan Kalijogo. Terima kasih yang udah menonton, sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye lur.